Halo Oke. Ci Angel. Nanda udah masuk. Halo. Hey. Halo Ci Angel. Ini Nanda apa Vita sih? Tita, Dede. Ya udah mau mulai aja, Ci. Dah. Agak nge-lag Iya, ya? boleh mulai. Di kalian nge-lag gak sih? Iya, nge-lag. Kayaknya berat deh videonya kalau nyala. Jadi nge-lag. Oh, Iya, ya udah Ci, berarti matiin aja. kita Kalau videonya nggak nggak apa-apa foto dulu kasih aja, Pan. Nanti dimatiin aja kameranya biar Oh, enggak. iya, foto dulu, Pan. Ya, Oh ya udah. Oke, jelek Jangan. banget background gue. kita foto dulu ya, Ci. Ya. Oke. Udah, muka lu sepotong, dah. Iya nih, Udah. 1, 2, 3. Dah. Bentar ya, bentar. Ada paket. Bentar. Sorry. Ya Pan goblok. Dah. Tuh, matiin ya videonya. Oke. Kalian jurusan apa sih? Bukannya jurusan tata boga ya? Teknologi pangan, Ci. Iya, Ci. Ada Ini struktur organisasi. iya mata kuliahnya ada manajemen, Ci, dasar manajemen. Jadi disuruh buat kayak belajar-belajar manajemen gitulah. Oh. Ya udah, ayo mulai. Udah. Oke. Siapa yang mulai? Oke ya, berarti. Thank you ya, Ci, udah nyempetin waktunya buat kita interview kayak gini. Maaf ya, Ci, agak repot emang. Gak apa-apa. Ya udah. Ci, di OCBC NISP ya? Ya. Di bagian apa, Ci? Divisi apa? Human Capital Business Partner. Human Capital Business Partner. Business Partner. Itu fokusnya di apa ya, Ci, ya? Kalau divisi itu? Kalau HRD lah ya, gampangnya. Oh, masuknya HRD sama gitu ya? Mm-mm. Tapi itu satu rumpun atau emang namanya di kantor Cici itu nama divisinya itu? Nama divisinya itu. Karena sekarang hampir sebagian besar perusahaan udah nggak pakai namanya Human Resources, sekarang namanya Human Capital. Oh, Karena gitu. nggak sekedar meresource doang, tapi ngurusinnya lebih banyak. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan lebih banyak menggunakan Human Capital. Oke. Gitu. Kalau business partnernya itu role kerjaannya. Jadi kan di human capital kan banyak bagian kan, ada yang ngurusin training, ada yang ngurusin policy, ada yang ngurusin compensation benefit. Nah, kalau aku di bagian business partner gitu. Oh, oke. Lanjut coba yang lain, yang di pertanyaan satu coba. Kalau di company profile-nya itu, Ci, boleh diceritain sedikit gak, Ci, kayak strukturnya gitu, Ci? Oke. Nih, jadi Bank OCBC NISP itu awal mulanya tuh adalah Bank NISP. Bank NISP itu didirikan di Bandung tanggal 4 April 1941. Jadi tahun depan tuh udah 80 tahun. Nah, singkat cerita dari mulainya cuma bank di Bandung doang, dari bank tabungan, naik jadi bank komersial, habis itu naik jadi bank devisa, habis itu bisa sampai sebesar sekarang. Sekarang itu mayoritas pemegang sahamnya adalah dari OCBC Group gitu kan. Kalau kalian tahu OCBC Bank itu kan besar di Singapura ya. Jadi bank Singapura. Nah, dia pemegang saham terbesar. Sisanya sahamnya dipegang sama umum. Karena kan kita TBK, perusahaan TBK gitu.
Nah, kalau mau lebih detail tentang company profile bisa baca di websitenya kita juga kan di ocbcnisp.com. Ah, Tercari aja di iya, situ Ci. ada sejarahnya. Oke, Ci. Kalau secara struktur organisasi seperti yang tertera di website itu adalah struktur organisasi besarannya. Jadi pohon organisasinya tuh kalau mau didetailin sampai role pekerjaan terkecil tuh pasti panjang banget karena setiap yang ada di website itu adalah struktur organisasi paling besarnya. Yang kasih lihat ada presiden director, lalu ada direktorat apa aja di bawahnya. Nah, masing-masing direktorat itu punya pohon organisasi lagi gitu. Oh ya, Ci. Oke, Ci. Nah, yang waktu itu kan aku udah dapet ya, bentar nih aku. Mana ya? Udah, Iya, yang di list pertanyaannya lu hapus ya, ndak? Atau gimana sih? Enggak, yang kemarin itu udah gua kasih ke cicinya kok. Udah ada kan enggak, cicinya? ada, ya. ya. Nah, Ada. kalau itu cuma skala besar doang ya, Ci, yang nggak nyampe Iya. kecil, beluk-beluk kayak Nggak gitu ya. sampai paling kecil, karena kalau sampai paling kecil tuh ruwet banget pasti, Ya, benar-benar sampai posisi yang paling rendah itu kalau yang ada di website itu lebih ngegambarin bahwa ada bagian apa, ada apa ya maksudnya, ada segmen divisi. apa aja sih di bank gitu. Bukan divisi, direktorat, lebih tinggi lagi dari divisi. Oh gitu. Kalau yang Cici itu di human capital itu masuknya kemana nih? Oh itu ada ya human capital itu ya? Ada, iya ada human capital. Nah masuknya ke situ berarti ya. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa ya? Bentar. Nah kalau untuk di divisi Cici nih di human capital business partner ini, kan ada level-levelnya berarti kan nih Ci ya? Dari pimpinannya itu berarti apa Ci? Manager atau apa? Gini, kalian mesti bedain ada dua term. Yang pertama posisi, maksudnya position title. Jadi kalau ngomongin position title itu paling tinggi kan ada CEO atau President Director. Dan di bawah CEO atau President Director ada yang namanya Direktur. Kalau di situ tulisannya Board of Director gitu ya, BOD. Nah, di bawah Direktur itu ada Division Head. Habis Division Head ada Department Head. Nah, di bawah Department Head biasanya ada manager. Setelah manager baru anak-anaknya, team member gitu. Itu secara position title. Tapi kalau secara grading, artinya pangkat, itu kita mulai dari staff, terus ada senior staff, ada asisten manager, ada manager, senior manager, EVP, senior EVP, VP, senior VP, sampai eksekutif VP. Gitu. Oh, jadi kalau untuk masalah grading paling tinggi itu di apa tadi eksekutif Eksekutif ya? VP. Atau Iya, VP? EVP, eksekutif VP. Gitu. Oke. Paling rendahnya cuma staff ya berarti ya? Oke, itu jadi ada dua ya, dari segi position title sama grading. Ya. Jadi bisa aja dia position title-nya adalah manager, tapi grade-nya bisa aja senior manager, atau grade-nya EVP itu bisa. Tapi position title-nya misalnya misalnya credit manager gitu. Nah, tapi levelnya bisa aja, grading-nya bisa aja dia sudah EVP atau sudah senior manager, tapi position title-nya kata-katanya manager gitu. Terus, jadi kalau untuk pemimpin paling tingginya tetap di CEO ya, Ci? Atau di Presiden Director sebutannya? Ya, CEO atau Presiden Director di situ sebutannya. Oke. Paling tinggi itu, terus bawahannya ada BOD ya. BOD yang nge-handle apa ini? Segmen-segmen itu lagi ya? Iya, direktorat. Ada wholesale, ada commercial enterprise, ada risk, gitu-gitu. Oke, terus lanjut coba. Terus Ci kalau misalnya segi pelaksanaannya gitu Ci kan
misalnya hasil laporannya itu kalau di divisi Cici ngelapornya ke manajernya atau ke bagian mana ya, Ci? Kalau untuk laporan kerjanya. Bentar, kayaknya itu kita bahas ini dulu kali ya, channel of control dulu kali ya, apa? Yang enggak. Pertanyaan nomor 5 tuh enggak. Ya, kenapa? Oh, iya. Jadi kita sekarang mulai aja dari ini ya kali ya, yang elemen key segment, 6 key Ya, kita mau elemennya. ngebandingin secara Nah, teori yang pertama sama itu kan ada praktiknya segi gitu. dari pembagian tugasnya. Ya, kita mau kan kita dikasih teori tentang 6K elemen. Jadi kita mau bandingin antara teori yang kita dapat sama apa yang ada di Bang Cici kan, Praktiknya. yang Cici kerja. Nah, jadi ya kita mau nanya dulu yang pertama, yang elemen pertama, yang dari segi pembagian tugasnya. Itu berarti di tempat di banknya yang Cici ini, kerjanya itu dibagi per divisi atau nggak ada divisinya gitu loh, Ci? Ada lah divisinya pasti. Semua, kalau ngomongin pekerjaan, semua divisi punya, maksudnya gini, semua orang punya job description masing-masing. Jadi pembagian kerjanya otomatis setiap orang tahu job desk-nya ngapain gitu. Setiap divisi itu punya role masing-masing. Bahkan nggak kan ada direktorat, ada divisi, ada departemen gitu ya. Itu semuanya punya pekerjaan masing-masing karena kita punya job description berdasarkan posisi gitu. Nah, Setiap untuk orang punya job desk-nya sebenarnya masing-masing. sebenarnya elemen utama yang di 6K elemen ini tuh masalah work specialization sih, Ci. Jadi kayak masalah ke spesialisasi atau skill apa yang dimilikin sama karyawan gitu kan, kayak kompetensinya gimana. Kalau itu mau udah jelas lah, Ci. Maksudnya kan dia ngelamar jadi apa, harus kompeten di apa gitu kan, kayak gitu udah jelas. Pasti ada berarti ya. Ada. Nah, terus kalau untuk selanjutnya itu di masalah departmentalisasi. Jadi kebagi masalah divisi berarti ya. Dan itu jelas ada berarti tadi. Ada. Terus kalau chain of command-nya itu kayak jadi jelas gak sih, Ci, alurnya? Tiap divisi Jelas. itu dari paling bawah ngelapor ke siapa, Iya. ke siapa gitu. Terus dari atasan tuh ngasih kerjaannya tuh jelas banget gak sih, Ci, alurnya? Iya. Kalau dari segi pelaporan ya pasti karyawan report ke atasannya, atasan report ke atasan berikutnya sesuai struktur organisasi. Itu jelas karena itu juga masuk di dalam job description gitu. Jadi di job description tuh ada tuh misalnya posisi, misalnya aku gitu ya, Human Capital Business Partner. Nah, aku reportnya ke Human Capital Business Partner Division Head gitu. Nah, terus Division Head reportnya langsung ke Head of Human Capital kayak gitu. Jadi jelas pelaporannya. Begitu pula kalau ada informasi di cascade down ke bawah juga jelas sesuai kayak gitu. Jadi struktural banget ya? Iya, tapi maksudnya gini, secara itu struktural, tapi pada saat ada masalah atau ada apa, bisa aja kita langsung bebas maksudnya mengemukakan pendapat itu bisa gitu, nggak harus. Gitu ya? Ya, maksudnya gini, tetap harus menginfokan ke atasan, tapi nggak sampai kaku yang kayak kalau atasannya lagi cuti atau kemana, kita sama sekali nggak bisa lapor gitu ya, enggak gitu, bisa juga. Oke. Naik ke atasan berikutnya tuh bisa gitu. Tapi kalau secara ideal, kondisi ideal ya harusnya step by step sesuai struktur. Oke, kalau untuk chain of command udah oke. Terus elemen selanjutnya masalah span of control. Jadi kayak satu pimpinan gitu, Berapa misalkan banyak kayak orangnya? manajer gitu, ya berapa banyak yang bisa mereka handle sih, Ki? Intinya sih nggak semuanya seragam, tapi yang pasti kita jagain bahwa sampai level yang terkecil ya, maksudnya tim leader yang membawahi langsung anak buah, minimal banget 2-3. Yang ideal tuh 3 sebenarnya, karena kita menghindari organisasi lidi yang 1:1 itu nggak boleh. Jadi misalnya
seorang leader cuma punya 1 anak buah itu nggak boleh gitu. Jadi minimal 2. Tapi kalau idealnya itu paling nggak 3. Nah, tapi nanti semakin ke atas itu misalnya satu division head bisa aja membawahi ada 7 orang, itu bisa gitu. Jadi kita nggak atur maksimalnya berapa. Maksimal sih biasanya 7 ya. Kalau lebih dari 7 sih kita udah menilai itu kurang efektif. Tapi kalau minimal paling nggak idealnya sih 3. Satu manajer maksudnya satu leader membawahi 3 orang. Oh, jadi mostly untuk tiap divisi kayak gitu, tiap pimpinan kayak gitu-gitu 7 yang berarti maksimalnya sih ya. Ya, Beda-beda maksimal satu 7 dapetnya. sih, betul. Oh, Tiap itu beda-beda. Kayak misalnya di bagian kredit gitu. Marketingnya itu ada 3 orang, dia report ke satu manajer. Lalu manajernya ini report ke misalnya cluster head. Cluster head-nya itu membawahi 2-3 manajer misalkan. Lalu nanti si cluster head ini, kumpulan cluster head report lagi ke business head gitu. Tiap business head bisa punya 4 atau punya 5. Nanti business head-nya report lagi ke division head. Kayak gitu. Jadi beda-beda. Tapi kita jagain yang pasti nggak boleh 1. Paling nggak 3. Ya. Oke, untuk span of control udah. Terus masalah sentralisasi dan desentralisasi. Jadi kayak lebih kalau atasan lagi ngadepin masalah gitu, terus mau decision making gitu, mau ngambil keputusan gitu, ada ngelibatin bawahannya gitu juga nggak sih, Ci? Atau tergantung masalah? Mengambil keputusan kan banyak hal ya yang dianggap sebagai sebuah keputusan. Misalnya tiap leader itu punya wewenang biaya, misalkan kalau lagi ngomongin budget gitu. Jadi misalnya sampai nominal berapa itu berada di level division. Sampai wewenang berapa harus minta approval tambahan sampai ke level direktur gitu. Jadi tergantung wewenang. Kalau memang sudah bisa diputuskan di level yang lebih rendah, ya pasti mereka putuskan gitu. Tapi kalau ikut kasih masalah, anak buah lapor itu bukan cuma lapor masalahnya, keputusan adalah atasnya. Gitu. Tergantung case by case sih. Kalau memang dirasa harus yang ngambil keputusan langsung adalah atasannya, ya atasannya langsung ngambil keputusan. Gitu. Berarti tetap ya, tergantung ke masalah yang dihadapinya dulu ya. Masalah kayak gitu ya. Melibatkan bawahannya atau enggaknya gitu. Halo, Ci. Jadi, ya halo. Agak putus-putus dari tadi. Tergantung wewenangnya juga. Kan setiap leader itu punya wewenang. Nah, terus setiap hal yang mau diputuskan tuh biasanya punya matrix approval. Jadi approvalnya itu sampai level berapa kayak gitu. Tapi kalau emang dibutuhkan ya tetap ada ya sih ya untuk dapat feedback dari bawahan atau gimana tetap bisa lah ya. Iya. Okay. Iya. Terus yang terakhir, yang formalization enggak? Ya, yang formalization itu lebih kayak pasti di bank, apalagi udah bank yang besar ya, Ci, ya, pasti itu ada ininya kan, ada peraturan yang mengatur secara jelas apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakuin sama karyawannya. Nah, kalau di Bank OCBC ini sendiri gimana, Ci? Pasti ada, karena kan namanya perbankan kita diatur kita banyak yang ngatur. Pertama, ada regulator, OJK, BI, Bank Indonesia. Itu kan regulator kita harus inline sama peraturan mereka. Terus kita diatur sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita diatur sama Dinas Tenaga Kerja, Disnaker. Nah, itu kan aturan umumnya dari mereka. Kita harus inline sama mereka. Terus di perusahaan kita sendiri, kita pasti punya yang namanya aturan kerja kita sendiri. Itu ada yang tertuang di namanya perjanjian kerja bersama, PKB.
Kita punya PKB gitu yang mengatur. Di luar itu kita juga punya kalau kita sebutnya L4 sih. Jadi kayak SOP lah, sama kayak SOP lah. Kayak jam operasional bank itu jam berapa, lalu jam kerja karyawan itu jam berapa, cuti itu berapa hari sih jatahnya, kalau mengalami kedukaan itu izinnya boleh berapa hari, gitu-gitu ada semuanya diatur. Jadi kalau ada pelanggaran, pasti mengacunya ke sana. Kayak misalnya pelanggaran, misalnya sering telat datang masuk kantor gitu, itu bisa dikenain sanksi. Gitu, surat peringatan kayak gitu. Jadi ada aturannya, semuanya jelas. Aturan utamanya pasti dari yang umum dulu, dari pemerintah. Kenapa? Jadi formal banget lah ya, Ci. Untuk peraturannya benar-benar diterapin ya, Ci ya? Diterapin, kalau nggak chaos. Karyawannya ada 6.000. Kalau nggak ada aturan, seenaknya semua ntar. Nah, betul. Pasti ada peraturan. Dan emang bukan peraturan yang bisa dinego ya, Ci ya, karena emang perusahaan gede juga gitu kan. Iya. Nego tuh maksudnya sebenarnya gini, kalau dibilang bisa dinego apa enggak, ada yang namanya deviasi. Jadi sesuatu hal yang udah diatur ada deviasinya, karena balik lagi case by case gitu kan. Nah, dimungkinkan nggak ada deviasi? Dimungkinkan jika di-approve gitu. Jadi sesuatu yang di luar itu bisa di-approve. Misal, contoh umum misal kayak gini. Misalnya gini, jam masuk kantor itu misalnya idealnya kan jam 8 sampai jam 5. Nah, tapi misalnya ada satu karyawan yang punya kebutuhan untuk selalu nganterin anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah dulu. Sehingga dia baru bisa masuk kantor itu jam 8:30. Misal kayak gitu. Mestinya kan kena sanksi dong, karena telat terus gitu. Tapi karena sudah dikasih tahu di depan, dan di-approve sama atasannya, jadi dia masuk 8:30, pulangnya misalnya jadi 5:30, itu diperbolehkan. Kayak gitu. Itu kan deviasi kan. Nah, tapi diizinkan gitu, karena sudah di-info dan sudah di-approve di awal, berarti diperbolehkan gitu. Jadi, aturannya ada untuk mengatur dalam kondisi ideal, tapi kalau untuk ada case by case yang memang mendapat approval dan dideviasi, ya itu juga bisa gitu. Oh, oke. Berarti coba kalau enggak itu tanya nomor 11 ya berarti ya kita sekarang. Soalnya atas-atasnya kayaknya udah kejawab semua. Tadi ngalir gitu aja. Nah, berarti yang 6K elemennya udah kan? Terus kayak kita mau nanya ada beberapa yang kayak teori tambahan gitu sih. Kayak misalnya di perusahaan Cici itu ada tim khusus yang buat nanganin satu masalah nggak gitu. Walaupun itu bukan masalah dari satu divisi atau ini. Jadi kayak masalah umum, tapi ada tim khusus yang kayak ditunjuk untuk nyelesain masalah itu. Masalah. Oke. Ada dalam arti, baik lagi, itu kan namanya tim khusus, kita sebutnya kayak task force. Jadi ada sesuatu isu yang sifatnya mungkin akan berakhir di sesuatu waktu tertentu, tapi harus ada yang ngerjain nih sekarang. Nah, itu ada contohnya aja, misalkan sekarang nih, kan lagi pandemi COVID. Sebelumnya kan kagak ada. Mana ada yang ngurusin COVID, ya kan? Nggak ada role-nya. Tapi karena pandemi COVID ini harus diurusin, dibentuklah tim khusus gitu untuk nanganin case-case yang berhubungan sama COVID kayak gitu. Tapi kan suatu saat kalau pandemiknya berakhir kan, ya udahan kan timnya gitu. Atau kayak misalnya lagi musim hujan nih, kan peluang banjirnya tinggi. Nah, kan mungkin ada karyawan yang akan kebanjiran gitu kan. Nah, perlu ada yang ngurusin kan. Nah, itu dibentuk tim khusus penanggulangan banjir gitu. Jadi tetap case by case berarti ya? Iya, tergantung isu dan yang lagi terjadi di yang lagi dihadapin ya. Sekitar apa gitu. Coba
Terus mau nanya dong, Ci, ada nggak kayak karyawan atau manajernya gitu yang punya proyek lebih dari satu, itu entah bareng divisi lain atau gimana gitu kerjanya. Pokoknya dia proyeknya kayak nggak cuma sama divisi Kolaborasi. itu, dia ngurusin sama divisi lain juga gitu. Ya, ada. Namanya project, mayoritas sekarang sih lebih dari satu sih biasanya orang. Dan biasanya kolaborasi sama divisi-divisi lain gitu. Karena kan untuk membangun sebuah project pasti melibatkan banyak peran ya gitu. Kayak misal contoh kita kan sekarang karena masalah pandemi, orang kerja juga sekarang kan setengah-setengah nih, ada yang di kantor, ada yang di rumah kerjanya. Nah, terus kan perhatiin bank udah sedikit karena semua bisa ditarik, maksudnya nggak usah pakai ATM lagi, tinggal scan barcode gitu kan. Nah, perubahan shifting dari yang tadinya manual harus ke cabang, sekarang bisa pakai mobile gitu. Itu kan ada project kayak gitu pasti pasti setiap orang tuh kalau masuk ke sebuah project kerjasama sama. Halo. Halo, Ci. Halo, Ci. Nge-lag. Oh. Halo, Ci. Masih putus-putus, Ci. Halo. Halo, kedengeran nggak, Ci? Ya. Kenapa? Oh, iya. Tadi putus-putus, Ci, suaranya. Oh, ada yang nggak jelas nggak? Oh, di kalian tadi gimana? Soalnya di gue sih putus-putus banget. Gue nggak tahu kalau iya, di tadi kalian. juga sempat putus. Boleh, kalau nggak boleh coba diulang nggak, Ci? Maaf, Ci, ngerepotin, Ci, emang, Ci. Halo? Oh, pasti kolaborasi. Udah jelas belum suaraku? Hilang ya garis ini? Halo? Udah jelas. Halo? Halo, udah, Ci? Ya. Udah ya. Jadi kan sekarang kan misalnya kerja kan ada yang di rumah, ada yang di kantor gitu ya, setengah-setengah. Terus juga sekarang kalau teman-teman perhatikan, bank juga sudah mulai beralih ke digital semuanya. Nggak perlu datang ke cabang, udah bisa pakai handphone kayak gitu. Nah, untuk membuat yang tadinya manual jadi systemize kan perlu ada yang ngerjain kan. Nah, jadi ada orang-orang yang terlibat di dalam proyek-proyek. Pastinya itu melibatkan berbagai macam divisi, nggak cuma satu divisi doang gitu. Terus Ci, berarti dari kerja yang berkolaborasi itu berarti berkelanjutan ya, Ci, ya? Dari yang kasus yang kali ini yang kayak corona ini berarti berkelanjutan buat kedepannya ya, Ci? Iya, maksudnya gini, kalau project pasti sampai projectnya selesai, abis itu ya udahan mereka balik kerjain BAU lagi. Kalau yang kayak tadi aku contohin kayak task force untuk menanganin pandemik, ya ketika nanti misalnya pandemiknya sudah berakhir, ya tugasnya hilang, balik lagi kerjain. Jadi walaupun mereka dikasih kerjaan atau tergabung dalam tim khusus atau lagi ngerjain project, BAU-nya tetap jalan, business as usual-nya tetap jalan gitu. Ya, misalnya itu jadi hanya project tambahan berarti ya, Ci, ya? Iya, jadi kayak project tambahan atau task force tambahan gitu. Nggak, kerjaan utamanya tetap jalan ya, bukan berarti gara-gara disuruh gabung ke project apa dia nggak ngerjain kerjaan utamanya. Enggak, kerjaan utamanya tetap jalan, BAU-nya tetap jalan gitu. Kayak aku HCBP gitu,
kerjaan utama aku misalnya harus memenuhi karyawan gitu ya, rekrutmen gitu, harus merekrut, ya itu tetap jalan walaupun aku nanganin proyek tertentu, jadi jalan bareng. Terus pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya, kalau di kayak karyawan-karyawan gitu, kan Cici kan apalagi kan bagian human capital gini kan, jadi kan lebih tahu masalah kompetensi karyawan-karyawan yang gitu kan. Ada gak Cici yang karyawan yang apa ya, gampangnya punya kompetensi di luar posisi dia sekarang gitu loh, maksudnya kayak, dan itu kepake juga di kantor gitu. Aku bingung jawabnya, maksudnya gimana ya? Jadi kalau gini, kalau kamu nanya apakah misalnya karena ini perbankan isinya adalah orang-orang finance semua atau manajemen semua, pasti enggak gitu. Yang enggak sesuai sama kompetensinya terus masuk perbankan juga ada. Misal, dia sebenarnya jurusan teknik perkapalan, tapi kerjanya jadi marketing. Ada nggak? Ada. Karena emang dia masuk teknik perkapalan, tapi menurut dia suka jualan gitu, terus dia cocok jadi marketing, terus perform, ya bisa aja gitu. Atau misalnya kalian nih teknologi pangan, someday itu kerjanya di bank nih nanti, mulai dari manajemen trainee, bisa nggak? Bisa, gitu. Jadi kalau kamu maksud punya kompetensi di luar pekerjaannya dia, bisa aja. Kayak aku jadi human capital, tapi kompetensi aku psikolog. Di kerjaan aku nggak kepake psikolognya, gitu. Tapi aku punya kompetensi psikolog itu, gitu loh. Jadi kalau nanti someday misalnya aku berhenti, aku nggak kerja di bank lagi, aku bisa buka praktek, gitu. Kalau maksudnya kalian kayak gitu, jawabannya ada gitu. Tapi apakah guna di kerjaannya apa enggak? Untuk kerjaan BAU-nya mungkin tidak berguna. Tapi someday misalnya ada case apa gitu ya terkait hal itu, kompetensinya pasti membantu. Gitu. Karena kan itu jadi ilmu bakal dipakai berarti ya. Iya. Tapi kalau di kerjaannya kepake apa enggak, ya enggak secara langsung kali ya, kayak gitu. Ya tetap balik ke job desk sama ke posisi lagi ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan terakhir berarti ya. Coba kau. Pertanyaan terakhir, jadi ada gak sih karyawan di Bank OCBC NISP yang menjalankan pekerjaan atau networknya dari luar untuk supply perusahaan, Ci? Jadi buat OCBC NISP-nya. Ini maksudnya jadi gimana nih? Aku nggak ngerti maksud pertanyaan. Maksudnya kayak dia mensuplai apa ke OCBC? Maksudnya gimana? Jadi kayak gini, Ci, dia tuh kerja, tapi dia tuh kerjanya mengebantu dari luar gitu loh, nggak dari dalam kantornya. Jadi dia jadi memberi supply buat perusahaannya, kayak contohnya dia yang naikin nasabah atau gimana tapi gitu, bukan Ci. Karyawan Pokoknya dia yang OCBC. ngebantu buat iya, dia tetap karyawan, tapi dia kerjanya dari luar gitu, nggak dari dalam banknya gitu. Nggak ada termasuk yang nawarin kartu kredit di mall-mall nggak? Bisa sih, Ci. Jadi dia kayak gitu kan, berarti dia naikin nasabah dari luar gitu kan. Iya. Atau enggak dia bikin gitu, kerjasama ya dengan apa gitu. Jadi kalau gitu sih ya ada gini. Jadi kalau misalnya aku berusaha nebak ya arah pertanyaan kalian kemana ya. Maksudnya gini, kalau misalnya kerjanya nggak selalu di bank, iya. Sekarang mayoritas juga kerjanya nggak selalu di bank. Kayak sekarang pada kerja dari rumah gitu kan. Terus kalau misalnya kerja nggak dari bank, sekarang juga banyak yang kerjanya di co-working space. Nggak harus di gedung bank gitu maksudnya. Jadi bisa aja kerja dari rumah, kerja dari co-working space, atau kerjanya di kafe-kafe, nggak masalah selama memang dia ngerjain kerjaan dia gitu. Kalau kamu bilang ngasih nasabah ke OCBC, marketing kan kita marketing nggak semuanya marketing sebagai karyawan. Ada juga orang yang kalau kamu perhatiin di mall-mall suka ada booth, nawarin kartu kredit, nawarin buka tabungan gitu, buka account. Itu juga belum tentu semuanya karyawan OCBC
itu bisa aja kayak apa ya, pemborongan gitu loh, kayak outsource. Jadi dia kerjanya di perusahaan lain, tapi dia di outsource ke OCBC NISP gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi dia bukan termasuk karyawan OCBC, tapi dia outsource. Kayak model cleaning service juga, itu bukan karyawan OCBC, itu ada vendornya, tapi kerjanya di bank kita. Gitu. Jadi bisa aja kayak gitu. Tapi mayoritas sih semuanya sih, maksudnya kalau emang dia ngerjain kerjaan OCBC sih, semestinya adalah karyawan OCBC sih. Gitu. Cuma kalau kerjanya nggak harus, sekarang mah kerja nggak harus di bank, nggak harus di kantor. Selama dia punya akses ke jaringan dan emang pekerjaannya bisa dikerjain di mana aja, dia bisa kerja dari mana aja sih, nggak harus di kantor. Gitu. Ngejawab nggak? Itu nggak maksud pertanyaannya? Ya, Sorry, itu pertanyaan Cici terakhir betul aku agak bingung. Iya gitu. Benar, kita juga sebenarnya bingung ngejelasin pakai kata-katanya gimana gitu, Ci. Iya, makanya aku tuh bingung. Maksudnya apa kalau misalnya dibilang di kantor kita punya karyawan pemborongan gitu ya, karyawan outsource gitu, yang kerja buat ngebantuin kita, tapi bukan karyawan kita, ya ada. Kayak model cleaning service, kurir, karyawan asuransi, gitu. Mereka itu di-hire sama perusahaan lain, tapi kerjanya ngebantuin OCBC NISP gitu. Kan mensuplai tenaga pembersihan gitu kan, cleaning service kan itu bukan karyawan OCBC, tapi dia karyawan PT apa gitu misalkan. Gitu. Security gedung, parkiran, kayak gitu-gitu. Itu bukan karyawan OCBC, itu pakai vendor. Oh, sama IT juga, vendor IT. Kayak misalnya OCBC ini, misalnya mau bikin website misalnya, bisa aja kita kasih itu ke perusahaan konsultan IT. Dia yang bikinin websitenya. Kan kalau udah jadi barangnya kan dikasih ke kita gitu. Emang untuk OCBC-nya sendiri nggak ada tim IT-nya atau gimana Cik? Kayak gitu? Ada tim IT. Tapi nggak kan ada beberapa. Nggak nutup kemungkinan buat pakai jasa dari orang lagi berarti ya? Betul. Kayak misalnya rekrutmen buat hire orang. Kita punya tim rekrutmen. Tapi mungkin nggak someday kita pakai jasa headhunter gitu. Jasa konsultan biro psikologi buat hire orang atau buat ngetesin orang gitu. Bisa aja. Saat ini sih enggak ya. Saat ini kita nggak pakai. Tapi banyak perusahaan yang kayak gitu. Jadi dia punya tim sendiri, tim rekrutmen atau tim training sendiri. Training deh, gampang nih. Di OCBC ada tim training. Tapi kalau si trainernya orang luar kan bisa. Nah, ya. Misalnya buat bawain training tertentu, kita nyari trainer dari eksternal. Nah itu kan orang luar kan. Nggak kerja di OCBC, tapi dia ngajarin orang-orang OCBC. Gitu. Wow, oke. Ya, gitu ya, itu lebih masuk ya contohnya ya. Ya. Jadi nggak nutup kemungkinan buat pakai jasa dari luar berarti ya intinya. Iya, yang lebih pakar. Iya, bisa. Oke, terus ada lagi nggak? Nanya perlu jelas. Kalau ada yang nggak jelas, ntar tambahan aja, WA aja, ntar aku jawab pakai WA. Oke, Ci, thank you banget. Oke, tinggal ditransfer kan? Minta Nanda tuh, Ci, Nanda, Ci. Udah siapin, Nanda. Minta Mami, kita udah kasih ke Nanda. Kita udah kasih ke Nanda soalnya, Ci. Udah PT-PT, Ci. Nanda tinggal tanya. Kalau nggak dikasih berarti Nanda, Ci, yang nilep, Ci. Iya. Tinggal minta Mami, Ci. Gampang. Kalian disuruh bikin makalah. Iya sih, bikin paper. Bikin paper terus sama presentasiin juga. Iya gitu. Nama saya disamarkan nggak? Seharusnya sih enggak sih, Ci. Jadi katakanlah Mawar. Tapi boleh kan, Ci? Nggak apa-apa, nggak disamarin juga kan? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa kok. Oke. Ya kan informasi kayak struktur organisasinya kalian kan dapetnya dari website kan? Iya. Karena kalau misalnya yang sampai detail banget aku nggak bisa kasih karena kan kalian nggak minta izin resmi ke OCBC NISP-nya gitu. Iya, Ci. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanya kalau enggak?
Udah Gue sih sih, udah. udah sih. Udah. Iya. Oke. Oke deh, Ci. Ketahuan Bentar. dulu nih si Nanda nih. Aku kayak mau make sure deh. Mau foto ulang lagi, takutnya tadi agak ngeblur. Ya, bentar. Saya ke dalam dulu. Oke. Aku screenshot ya. Bentar nge-lag ya aku. Bentar ya, masih nge-lag ya aku soalnya. Atau di kalian yang nggak nge-lag, coba screenshot dong, tolong. Nge-lag bukan yang si Icinya nge-lag Udah lu nge-lag nggak, Nda? Cicinya nge-lag tapi ada mukanya sih. Nggak apa-apa kan? Ada, gue juga. Tapi kan kayak nggak proper aja gitu. Nggak proper aja maksudnya. Wait ya. Ya, cicinya udah live. Kayaknya koneksinya deh. Dia tadi bilang ini wifi-nya lagi mati, jadi dia pakein paket data. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sebelumnya juga cuma si Michael doang sih yang ngeblur. Nah, nih, Ci. Halo? Udah balik lagi. Halo, Ci. Maaf ya, hilang sinyalnya. Ya, Ci. Nah. Nah, Nggak apa-apa, aku Ci. screenshot ya. Nah. 1, 2, 3. Dah. Oke. Nah, udah dipastikan Makasih bagus banyak. nih. Makasih banyak ya, Ci. Bagus, Ci. Makasih Ci, makasih banyak Ci. Ya, yuk, Maaf ya, Ci, sama-sama. ngerepotin. Nggak apa-apa, sukses ya. Iya, Oke, Ci. thank you, Ci. Yuk.